Cibedug Hilir, Desa Nagrak, menuntut kepada Ibu Camat Kecamatan Sukaraja untuk segera menyelesaikan permasalahan hak kami yang diambil oleh PT Sumarekon Bogor. Dan kami menuntut kepada para APH untuk segera menangkap dan menindak tegas para mafia-mafia tanah di Cibedug Hilir, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja. Dan kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk segera turun langsung jikalau Camat Sukaraja tidak bisa membereskan permasalahan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangkap mafia tanah. Tangkap. Kembalikan hak kami. Kembalikan hak kami. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tanggap. Pantesan aja Jakarta pada banjir, guys. Ini di daerah Sumarekon udah digusurin kebunnya, hutannya gundulin, mau jadi komplek. Nggak tahu komplek apa, Sumarekon atau bukan. View Sumarekon dari atas, guys. Bogor, oh Bogor. Ini nggak tahu masih kota Bogor atau kabupaten. Habis, guys. Buat perumahan ini mah. Berita Bogor terkini. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, sebuah langkah besar diambil oleh 39 pemilik SRM dari 49 kafling yang berlokasi di Desa Nagrak Bogor dekat Sumarekon. Puluhan pelang besar tanda kepemilikan tanah resmi dipasang sebagai bentuk perlawanan terhadap penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Para pemilik sertifikat hak milik yang sah sudah lebih dari 24 tahun memiliki tanah ini karena adanya pembuldoseran lahan kafling kami dan diterbitkannya 2 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Negara. Kini kami bersuara dan menuntut keadilan dari oknum mafia-mafia tanah. Akankan BPN bisa mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya terbitnya SM di Desa Nagrak. Para pemilik tanah menguasai fisik di lokasi sekarang yang sudah berbatasan di sana itu Sumarekon. Kami adalah pemilik sah tanah ini dengan sertifikat hak milik yang terbit tahun 2000. Bu, ibu rekam marana, bu, ibu. Ayo naon emang? Di mana sawana? Di kampung kita Anu nyolong. Piong. Di mana ya? Di mana sih? Di kampung Cibedug Hilir, desa mana? Desa naon? Orang ningali. Tuh, ayo ayo. Pengecekan kebun warga Desa Nagrak, Cibedug Hilir yang dijual oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini warga sedang mengecek ke lokasi untuk jangan nunggu waktu jadi memang ya kan atas nama PT gitu kan secara atas nama ya memang hari fisik mah masih kurang ya diharap iya karena kira-kira gitu kan mungkin kan moto ini jadi sebagai gambaran dia yang sampai ke Kapalura karena komunikasi mah pasti lewat telepon lewat WA atau lewat apa oke maka
kan tadi kan ngomong lagi dari gambarannya gitu kan bahwa oh bakal kecil mungkin si orang bakal kecil. Nah akhirnya si orang sadayana anu jadi korban ibaratnya gitu kan. Anu tos kaica ya bari kumaha kira-kira nyerahkeun ka kalura apa hoyong diganti tempat deui apa bari anu saya asurkeun gitu kan sekalian gitu mun teh mah jadi diganti tempatnya kumaha sih coba ini masih jelas ya urang yang jelas mun teh mah kamari pemutihan coba yo sekarang itu logika urang ya iya dia sebenarnya secara bahasa kamari juga pernah ini juga dia sering mengajarkan seperti apa namanya ya jadi dia kan bidang anu haji ya bidang dia mungkin di lahan lain saya anu masih produksi disebutkan KPT cuman pada dasarnya secara jual belinya berarti kan dikeluarkan oleh pihak jadi itu kayak sendiri. Nah ini kayak iya tetap secara patok pemetaan nanti kan iya jadi bersih itu pengajuan kemari. Nah legalitasnya tetap kembali ke semula. Semudah itu ngadorong justru imang ngadorong tadi kalau ada kos gitu. Cuman bahasa kamari gini akhirnya maksudnya karena tiga kedua anak tadi itu tah berenang di pihak PT jadi ngabahasakan oh nggak bisa kalau seperti itu. Nah bahasa kamari Pak Kades obrolan aja sareng Pak Agus memang beda secara tanggapan anak penyampaian Pak Agus oke gini bukan karena menyebut beda aja kan orang penyaksian tak beda lamun secara tanggapan orang gitu orang serangan pun beda gitu kemudiannya diganti gantinya kan itu itu diganti nama itu mana cuma PT diganti kemana jadi dia Pak logika saya pakai duit sah deh omong bayar mah dia nuntut pengajuan kan seperti itu itu mah secara nominal entah mana rekos semua itu hektar dia pengajuan keputusan bisa dan tidak secara seperti kos itu merenang kembali di pihak kawan kan lamun bisa kos itu merenang ya semarang bisa kieu secara kamari bahasa anu disampaikan ku Pak orang harita agar jeung konsep bisa ka diimili cuman kan jadi si saat tema enak dadan tema jadi pindah dadan anu pindah lahan itu ari PT mah cuman sementara ayeuna keur diajukeun teh ulah urang anu pindah lahan itu keur diajukeun mah urang pindah lahan itu kalau mah Haji Romlang ilahan dibayarna ulang ke mes kumaha si RT nyaho atau si RW nyaho Haji geus ngomong ka si RW kalau Haji Romlang anu ngajual cek manehna saha si RW musanana deui eueuh mau ngabejakeun bahwa Haji Romlang jual sawaha abi oge mang si gemiting hari teh ka amang naros abi teh terang mana si Toin teu boga bana boga imah 2 tingkat ya pintar di mana tuh ya di Tanah Batur kan? Tadi itu dulu di Tanah Batur itu. Jadi merenan ada pun menurut sama apakah anu pindah lahana si pemilik atau si Toin bayar nu Haji Romlang bin Haji Udis. Ya. Kan merenan mah nama apakah pindah lahana apakah si pemilik atau istilahnya si PT. Tah ieu nu keur dibicarakeun teh makna teh urang ngadorong ka Pak Kades ayeuna hayang aya ketemu teh kan moal bisa sakali. Lamun keukeung hayang eta takene aing mah istilahna Putin aing mah hayang eta takene penuh sejarah karena saya Pak iya tidak tanah leluhur justru bener ayeuna di TKI teh mangruh ditaruhkeun itu minta salah pengajuan ti dia rek kumaha RW geus ditanyakeun RW sawah Haji Romlang anu ngajual musanana deui ka urang tanyakeun ka si Ihak nu boga bos tapi ka wayah kieu 2025 aing nanyakeun anan 2024 ka si RW
Berarti si Aco jeung si RW jeung si Toing sarua eta. Oh, sarua berarti. Apa rek dibayar-bayar anu Haji Romna. Pasti ai pandangan masyarakat pas kadinya. Pasti jadi sarwana lah ibarat pas kadinya. Iya. Kamunya mana bukan Iya, pasti kadinya. dua tingkat duit loba bana di dieu teu gablek sajenggal ke mana. Tanah batur kan? Eta logika lumayan. Si RW nya teh nyang si Aco teh nyang berarti sia waloroon jadi RW teh. Aing jadi RW sabaraha tahun kabarang murah. Aing teu ngarisikeun ka warga. Kata Ima, aku ada kelengahan Abi, kebodohan Abi, emang lagi hal eta mungkin gitu. Dan mungkin nyata gitu lah gitu. Haji Holik lamun teu ngomong si Mansari ka Haji Holik, si RW boga duit sekian ratus juta ka ulu tukang Kang. Waktu itu si Mansari ka aing. Amin, amin. Si RW mulai anu. Amin. Si Mansari nu ngomong sanes kieu. Nah, jadi pukul sawah nyatana geus dijual ku si Roja, urang maya. Haji Eman, duitnya Pertama 11 orang yang akhirnya kami bermusyawarah ya Allah. Mereka hal yang wajar mempertanyakan kejelasan daripada tanah-tanah. Pada saat itu kami fasilitasi di rumah, kita berbicara juga seperti ini, mempertanyakan permasalahan masing-masing yang titik awalnya berasal daripada pengakuan. Ya. Pada saat itu kami undang juga tim, artinya anggaplah biong lah diundang, termasuk RT dan RW itu, mempertanyakan. Kita bicara berturut sangka pada saat itu. Kalau memang si bapak-bapak ini tidak pernah menjual, alangkah baiknya saya mempertanyakan, karena surat redaksi dari apapun datangnya kan ke desa, itu kan sebagai pelayanan. Si bapak ini ngarang tanah ini dijual, si A misalnya, kalau ditanya, mana datang ke si bapak? Jawaban mereka ini nggak pernah datang. Kenapa nggak pernah datang? Ada kesimpulan waktu itu sudah dijual, bahkan sudah dipakok. Kami mengarahkan, masa itu mah kalau memang belum merasa menjual mah dipakok, dicabut deh. Dan kita lihat reaksi perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ternyata si mamang atau si bapak-bapak si ibu itu sanksi, kami buatkan dalam pernyataan dulu. Nah itu. Nah, namun kelemahan saya sebagai pemerintahan desa, karena belum ada ikrar pada saat itu. Harus seperti apa solusinya? Yang akhirnya kinerja-kinerja kami belum kami sampaikan secara seperti ini, tapi satu persatu melalui tim keamanan yang ditugaskan pada seseorang yang secara persuasif mendatangi orang-orang masing-masing. Ya, contohnya ya, Paki mungkin ini karena saya tidak pernah tahu lokasinya di mana, bapaknya di mana, siapa pemiliknya. Mungkin Paki bisa menjelaskan Haji Irsan itu siapa, tanahnya di mana, sudah dibeli apa belum, sudah dipakap apa belum, itu perlu dipertanyakan biar kita semua transparan. Artinya gini, punten Pak Kim, terlepas masyarakat ini sudah dijual atau tidak pun, kalau memang merasa mereka belum menjual, kita berhak membela mereka atas nama warga bahwa tanah tersebut satu patut dihilangkan, menggarap tidak diganggu, surat masuk ke. Kalaupun terjadi itu jual beli dengan pihak mereka, silakan diurus mereka. Tapi bukan berarti kita mendorongkan permasalahan. Tapi kita mencari solusi, Pak. Siapa tahu ada permasalahan di tengah-tengah itu. Akhirnya daripada yang diundang tersebut, ketemulah solusinya, Pak. Apakah mau dijual enggak? Kalau enggak ya udah kita amankan nantinya di kemudian harinya. Yang terpenting bagi kami bapak-bapak mentani kami jom-jom tani. Mulai patok kami silakan patok. Karena dengan adanya surat pernyataan tidak menjual, secara tidak langsung itu sudah mewakili daripada bukti. Iya Pak, sebentar. Coba Pak Kim dijelaskan biar Pak Irsan. Hah? Bukan apa harus menjual itu apa itu? Ya dipertanyakan aja Pak. Dipertanyakan. Sepengetahuan Bapak dari sini ada warganya. Kita ngobrol bersama. Betul, ngobrol bersama. Jangan sampai selama ini disalahkan kepala desa. Oh, gitu. Nah, Haji Irsan kan? Ya, ini. Nah, Haji Irsan. Oh. Jadi kumaha, Bu? Ini kata PT Sumarekon dipakai alat udah tanda merah. Tadinya di DP, tapi dikembalikan lagi. Uang DP-nya sama ibu, sama istrinya Haji Irsan. Jadi Pertama, sepengetahuan saya, Haji Irsan mau jual.
Cuma itunya mulis pamulaan. Setelah itu Giongnya mulis, tahu kemana-mananya nih, tahu ke Toing, tahu ke siapa. Masukinnya di DP 100. Setelah itu uang DP-nya dikembalikan, katanya karena saya nggak akan dijual. Gitu. Ya, Karena kembali ke nara. Enggak, tanya dulu. Terlepas daripada DP ini benar apa enggak? Jangan sampai ini hanya sebatas omongan, Pak. DP ternyata tentu misalkan. Kan tulis ngomong kata Pak. Uang DP benar, Pak. ke Haji Ihsan. Benar, nyampe ya. Iya, Bisa apa? Nyampe. Kenapa? Bisa apa? DP. Di Biong. Di Biong. Biongnya Muklis, Biongnya. Tulis pamulaan. Pamulaan. Setelah itu Haji Ihsan nggak akan jual uang batal dikembalikan lagi ke Muklis. Iya, siap. Nah, habis itu nggak tahu uang DP itu balik ke PT apa enggak. Cuma perjalanan ini udah setahun lebih. 2 tahun, Pak. 2 tahun udah nggak. Tapi sampai sekarang tanahnya masih diklaim sama mereka. Tahu waktu itu kan udah ada pengukuran tapi patoknya belum. Kalau patok ini katanya baru ada pengukuran masuk. Iya. Emang rencana mau dijual? Mohon. Jadi dia punten. Karena hari kawan dulu terkait dengan pematokan tuh info nak setelah Abdi Ayah Subarti pengacara lah ya di LBH. Jadi LBH sibuk mempertanyakan hari patoknya barangkali patok. Kadang-kadang Nggak ada patok ini mah nggak ada. Oh, belum ada. Pernah diukur-ukur gitu Oh, diukur lagi. Iya diukur. Cabut lagi. Tilu kali patok sauna patok patok batas sareng tetangga. Patok pemilik sareng patok jual beli. Nah, nu tilu patok karaya kan itu. Terus saya dicabutnya, Dicabut dulu itu mah waktu. Iya, berarti ada pengukuran inilah. Berarti ada masuk buat ada lagi di sawah aman. Terus di sawah aman, dijamin bu. Tinggal dipertanyakan DP naik Pak. Kemana balik dari mana? Saha, anu masih kena saha, gitu Pak. Terkait dengan keuangan apalagi pembayaran kan itu mau urusan ada urusan desa bu, gitu ya. Terus Pak izin apa? Mau izin deh. Wah, iya. Pak Haji Mumu ayah di Amunya. Haji Amu Raka. Oh. Terus nerima DP kan ya? Atas nerima DP atau dulu waktu ada 2 tahun. Kadang hari patok enggak Pak? Pernah diukur-ukur. Orang kalau patok saya nggak ini. Nggak tahu tuh. Soalnya yang mulus soalnya ada yang. Berarti DP Pak. Anu DP atau anu nari anu masihkan saya? Masihkan TOI. Dari tahun berapa ya sampai sekarang tuh ada kelanjutan 200. Ada kelanjutan. Maling teriak maling PT Sumarekon KJATBK lari dari tanggung jawab bayar tanah-tanah warga 4 desa. Rakyat bersuara, rakyat bergerak, berangus semua perusak kedaulatan NKRI. Kabupaten Bogor tanggal 22 Juni tahun 2025. Bukan hanya ekor saja, tapi juga kepalanya harus dipotong, yaitu para oknum direksi PT Sumarekon KJATBK Bogor dan oknum purnawirawan ataupun oknum aktif di institusi TNI dan Polri yang jadi backing PT Sumarekon KJATBK Bogor. Oknum inilah yang selama ini menjadi otak mafia tanah dan mafia hukum, penindas, pengancam dan penghalang untuk diadakannya pembayaran atau pengembalian tanah-tanah milik warga petani dan penggarap yang diambil paksa PT Sumarekon KJATBK Bogor, di 4 desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, Bogor. Rakyat tegas, rakyat tidak main-main, rakyat tidak ingin dihalangi untuk meminta atau merebut kembali hak milik tanahnya, yang diambil paksa, dibangun rumah mewah dan dijual kepada konsumen oleh PT Sumarekon KJA Bogor. Maling teriak maling PT Sumarekon KJATBK Bogor playing victim cuci tangan dari tanggung jawab gunakan. Pola komunis PKI gaya baru lari dari tanggung jawab bayar tanah-tanah warga, petani penggarap 4 desa dan mengembalikan utuh uang para investor penanam modal, nasabah-nasabah dan para kontraktor pengembang. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dan puluhan tahun telah berlalu,
banyaknya korban berjatuhan oleh PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Selain warga petani penggarap di 4 desa, para nasabah, kontraktor pengembang dan investor bank, para penanam modal juga turut menjadi korban kebiadaban PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Sekian tahun rumah yang sudah dibayar lunas oleh para nasabah, namun mereka tidak bisa membuktikan tentang akuntabel surat sertifikat sahnya, dan setelah mereka ketahui, para korban digiring ke Badan Pertanahan milik PT Summarecon Tbk. Dan ternyata diketahui bahwa semua sudah dibuat settingannya, yang melibatkan banyak oknum Pemda BPN bersama oknum mafia hukum mafia tanah. Waspadalah, ini ditujukan kepada seluruh korban, seluruh warga petani penggarap 4 desa, para nasabah, kontraktor pengembang dan investor penanam modal, dan semua korban lainnya dari kebiadaban PT Summarecon KJA Tbk Bogor alias PT Properti Penganut Paham Komunis PKI Gaya Baru, yang isinya adalah pelaku dan oknum mafia tanah dan mafia hukum. Jangan sampai terhipnotis bujuk rayu setan perwujudan dari PT Summarecon KJA Tbk Bogor alias PT Properti Penganut Paham Komunis PKI Gaya Baru, sarang dan tempatnya mafia tanah dan mafia hukum biadab. Jangan mau jika dipaksa untuk berhadapan langsung dengan PT Summarecon KJA Tbk, tanpa ada pendampingan. Seluruh korban warga petani penggarap 4 desa, nasabah-nasabah, kontraktor pengembang dan para investor harus meminta didampingi oleh wartawan dan APH terdekat. Karena akan menjadi saksi dan bukti keseriusan dan kesepakatan yang akan dilakukan oleh PT Summarecon KJA Tbk. Minta kepastian, berupa pernyataan melalui surat tertulis, hitam di atas putih, disertakannya materai. Jangan lupa dan wajib diingat, saat ini seluruh korban berhadapan dengan Raja Firaun. Orang-orang di dalam PT Summarecon KJA Tbk Bogor adalah iblis hitam yang bereinkarnasi menjadi perwujudan Firaun, Firaun yang kemasukan arwah komunis PKI. Sudah terlalu lama semua korban tertipu daya, rayuan beracun yang mematikan. Mereka kerap melakukan rekayasa mematahkan akal sehat manusia. Korban terpaksa manut ucapan PT Summarecon KJA Tbk yang sebenarnya memang tidak punya itikat baik selama ini. Bagi PT Summarecon KJA Tbk adalah uang segala-galanya. PT Summarecon KJA Tbk adalah publik figur dari adaptasi komunis PKI tahun 65. Baginya semua bisa dilakukan dengan uang, mental para oknum pejabat dan aparat yang mudah goyah oleh suap dan kekayaan. PT Summarecon KJA Tbk telah mampu merubah pejabat menjadi penjahat. PT Summarecon KJA Tbk juga telah mampu merubah aparat menjadi keparat. Semua oknum pejabat tinggi negara dari berbagai instansi pemerintah dan DPR disulap diubah jadi budak moral yang disuap uang hingga harus manut perintah PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Ratusan hektar tanah-tanah milik warga petani penggarap 4 desa puluhan tahun dirampas tanpa ada PT Summarecon memberikan ganti kerugiannya. PT Summarecon melalui preman bayaran telah mengtakeover tanah-tanah milik warga dengan hanya memberikan janji-janji, iming-iming, alibi rekayasa, halusinasi, modus 378 untuk melakukan pertanggungjawabannya. PT Summarecon KJA Tbk lakukan playing victim, maling teriak maling, upaya cuci tangan dari tindak kejahatannya, lempar batu sembunyi tangan. Bukannya melakukan pembayaran penggantian kerugian atas tanah-tanah warga, malah mencari mangsa baru melalui marketing PT. Tanah-tanah hasil rampasan, dibangun rumah-rumah mewah, dan dengan kepiawaian marketing, nasabah-nasabah, para investor dan kontraktor pengembang menjadi korban selanjutnya. Dan dari investigasi yang dilakukan para nasabah kepada kantor ATR BPN Kanwil Bandung, hingga ke Kementerian ATR BPN RI menyatakan bahwa status sah kepemilikan tanah yang dibeli dari marketing PT Summarecon KJA Tbk Bogor adalah masih sah milik Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah. Dan melalui pengecekan langsung ke lokasi lahan, nasabah lebih jelas mengetahui dan menyatakan bahwa tanah tersebut memang masih sah milik Sofyan Jim Mamesah. Sofyan Jim Mamesah sah pemilik tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis. Sah dan tanah murni, berdasarkan hasil belanja tahun 1972-73,
bukti kepemilikan surat Girik 72-73, Warkah 72-73, pajak IPEDA, hasil ukur BPN, plotting BPN, blokir BPN dan lain-lain, atas nama Niko Jimmy Mamesah, terdaftar di kantor ATR BPN, Kanwil Bandung dan Kementerian ATR BPN Pusat, serta di Kemenko Polhukam RI. Tanah yang tidak pernah dijual, tidak pernah bersengketa, tidak berhutang atau tanah yang tidak pernah dikuasakan kepada siapapun atau kepada PT-PT manapun. Tanah murni sebagaimana tertera di dalam rekomendasi Kemenko Polhukam nomor B2267-DN 00 tanggal 1 Juli tahun 2023 dan tanggal 21 Juli tahun 2023. Karena PT Summarecon KJA Tbk Bogor adalah PT bermodal dengkul, membangun properti dari modal merampas tanah-tanah warga petani penggarap 4 desa melalui preman-preman bayaran tanpa memberikan ganti kerugian, dan selanjutnya PT membangun rumah-rumah mewah dan menjualnya melalui marketing PT Properti. Dan korban selanjutnya jatuh, dialami oleh para nasabah, investor dan kontraktor pengembang yang tertipu karena membeli produk aspal, rumah mewah bersurat palsu ciptaan PT Summarecon KJA Tbk dengan para oknum pemerintah terkait. Korban kebiadaban PT Summarecon KJA Tbk semakin banyak bermunculan, tidak saja warga petani penggarap 4 desa dan sekitarnya, para investor penanam modal dan saham, nasabah-nasabah dan para kontraktor pengembang kini tercatat sebagai korbannya juga. PT Summarecon KJA Tbk Bogor publik figur 378 dan sekaligus PT Properti yang menolak fakta bukti dan kebenaran di dalam semua pemberitaan mengenai status PT Summarecon KJA Tbk yang ada di Gunung Gelis Bogor. Tanah-tanah milik rakyat kurang lebih 400 hektar, dari hasil rampasan oleh PT Summarecon KJA Tbk, yang semua telah diungkap oleh perjuangan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah, tokoh nasionalis, inspiratif dan patriotik, mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89. Sofyan Jim Mamesah menjadi pelopor pejuang dan menjadi garda terdepan, pengungkap dan pengurai benang merah, pemegang kunci kontak Pandora dari semua kebiadaban yang dilakukan PT Summarecon KJA Tbk. PT Summarecon KJA Tbk adalah PT properti penganut paham komunis PKI Gaya Baru, terbukti dengan telah melakukan kudeta mendirikan negara di dalam negara, dengan membentuk yuridis administrasi ala komunis PKI Gaya Baru. PT Summarecon KJA Tbk kerap merekayasa semua korban-korbannya, hingga seluruh korban, yang meminta pertanggungjawaban ganti kerugian atas tanah-tanah yang bersurat sertifikat asli masih di tangan, tapi mengapa tanah yang sahnya telah beralih kepemilikannya, menjadi milik PT Summarecon KJA Tbk. Seluruh korban digiring ke dalam Hotel Royal Tulip Bogor, dan sebagaimana diketahui bahwa Hotel Royal Tulip adalah milik dari Agung Budiman anak Muljadi Budiman. Hotel Royal Tulip Bogor adalah hotel bermasalah, tempat yang diketahui masyarakat sekitarnya kerap dipergunakan sebagai tempat mesum, tempat berkumpulnya para lelaki hidung belang, yang bermain dengan para wanita penghibur. Aura negatif yang dipancarkan Hotel Royal Tulip menjadi pendukung teori dihipnotis mistis yang dilakukan PT Summarecon KJA Tbk untuk membuat seluruh korban jadi terhipnotis pada saat masuk ke ruangan hotel, tempat yang memang diarahkan PT Summarecon KJA Tbk melakukan pertemuan dengan semua korban. Seluruh korban dihadapkan pada situasi yang mencekam, semua korban hanya diberikan surat-surat lama, yang secara fakta, dibuat dari hasil rekayasa ciptaan dari hasil kerjasama PT Summarecon KJA Tbk dengan oknum-oknum. Keterlibatan oknum APH, BPN dan oknum pejabat pemerintah. Merekayasa fakta menjadi sumir, surat kepemilikan sah menjadi asli tapi palsu aspal. PT Summarecon KJA Tbk adalah reinkarnasi dari Firaun yang berkolaborasi dengan komunisme PKI Gaya Baru. Selain tindak kejahatan merampok tanah-tanah milik warga petani penggarap 4 desa, PT Summarecon KJA Tbk juga melakukan hal di luar nalar dan logika manusia yang berketuhanan. Mereka juga menggunakan cara halus, mistis untuk memperdaya pola pikir semua korban.
Jadi jelas PT Summarecon KJATBK adalah reinkarnasi Firaun yang berkolaborasi dengan komunisme PKI Gaya Baru untuk melakukan tindak kejahatan, menjadi raja mafia tanah dan mafia hukum di Gunung Gelis dan sekitarnya. Jangan pernah sekali-kali warga, petani penggarap, nasabah-nasabah, kontraktor pengembang, investor dan semua korban lainnya untuk melakukan pertemuan tertutup yang nantinya akan diarahkan pada ruangan tertentu untuk tujuan direkayasa. Lakukan secara terbuka dan jika diperlukan lakukan di lapangan, tanpa harus ada pengalihan atau kalimat yang mengada-ada. Kesepakatan harus disertakan fakta yang ada, bukan hasil rekayasa ciptaan PT Summarecon KJATBK dan oknum-oknum. Karena pastinya mereka orang-orang yang tidak bermoral dan beretika, orang-orang biadab dari PT Summarecon KJATBK bermuka tembok, tidak akan pernah punya rasa peri kemanusiaan dan adab dasar ciri khas Indonesia yang beriman, berideologi Pancasila dan memiliki dasar naluri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. PT Summarecon KJATBK Bogor alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru tidak akan pernah beritikat baik, karena sejujurnya mereka itu PT Summarecon KJATBK tidak punya uang. Uang haram hasil curiannya yang hanya bisa dimakan sesama orang yang haram. Uang setan hanya bisa dimakan sesama jin iblis, karena tidak mungkin uang setan bisa untuk melakukan hal kebaikan. Maka saat ini, kita rakyat Indonesia, khususnya para korban kebiadaban PT Summarecon KJATBK Bogor, kita akan tunjukkan dan buktikan kepada mereka, bahwasanya kebenaran itu tidak akan pernah kalah dengan kezaliman. Secepatnya PT Summarecon KJATBK untuk melakukan pertanggungjawaban, ini kesempatan terakhir, jika masih tidak ada juga dilakukan maka kami tidak bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi nantinya kepada nasib dan usaha kalian di Bogor. Karena saat ini yang bicara bukan hanya warga petani penggarap 4 desa, dan korban lainnya seperti nasabah-nasabah, investor dan kontraktor pengembang. Ini adalah suara seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia yang bersatu untuk berdaulat dan akan bertindak sebagaimana mestinya. Sudah banyak diketahui PT Summarecon yang berdiri di 18 wilayah di Indonesia, dan dari semua korban menyatakan bahwa PT Summarecon adalah biangnya kerusuhan di Indonesia. PT Summarecon adalah PT yang telah terbukti penganut sistem komunisme PKI tahun 65. Di mana Summarecon berada, di situ pasti ada korbannya. Di mana ada Summarecon disitulah ada banyak kerusuhan. Khususnya PT Summarecon KJATBK Bogor adalah perusak kedaulatan NKRI. PT Summarecon KJATBK telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum negara, menghina hasil amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan telah merubah ideologi Pancasila NKRI. PT Summarecon KJATBK Bogor alias PT Properti penganut sistem komunis PKI Gaya Baru ciptaan onernya keluarga Sucipto Nagaria, Muljadi Budiman dan anaknya Agung Budiman. Tangkap, adili dan penjarakan keluarga Sucipto Nagaria, Muljadi Budiman, Agung Budiman dan semua antek-anteknya. Para pelaku dan oknum-oknum yang terlibat dalam memfasilitasi tindak kejahatan PT Summarecon KJATBK Bogor. Banyaknya keterlibatan para oknum aparat dan oknum pejabat malah memperparah kondisi dari warga korban PT Summarecon. Sehingga patut dan layak seorang Sofyan Jim Mamesah mendapatkan dukungan dan atensi dari pemerintah. Karena keberanian dan keyakinannya Sofyan Jim Mamesah mampu merubah pola pikir warga korban 4 desa untuk lebih berani bersuara dan bertindak. Karena menurut Sofyan Jim Mamesah rakyat Indonesia harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan atas semua somasi dan peringatan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, Kementerian Tenaga Kerja dan Kepolisian Republik Indonesia dan APH, maka patut kiranya PT Summarecon dapat menyelesaikan pembayaran ganti kerugian langsung kepada semua pemilik tanah-tanah. Terkhusus secepatnya menyelesaikan pembayaran kepada pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Sofyan Jim Mamesah, dan Kementerian ATR BPN memberikan tenggang waktu sampai 30 hari, atau setelah berita ini ditayangkan, dan kepada PT Summarecon untuk secepatnya mentaatinya.
Dan jika maklumat perintah peringatan somasi ini diabaikan, atau tidak dilaksanakan, maka atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, semua yang terkait dengan perizinan atau apapun pada PT Summarecon dan PT KAA akan segera dibekukan untuk selama-lamanya. Pemerintah akan mengambil alih perusahaan dan semua aset serta kepemilikan PT Summarecon KJA Bogor di Bogor untuk diserahkan kepada negara. Ini akan dilakukan tanpa ada kompromi atau apapun. PT Summarecon dan PT KAA sudah tidak boleh lagi melakukan jual beli aset atau hasil properti kepada siapapun. Kita Indonesia, kita Pancasila dan yakin perjuangan anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh warga korban akan mendapatkan pengawalan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin, di Indonesia tercinta masih banyak para pemegang kekuasaan dan pejabat tinggi yang bersih, yang masih memihak kepada rakyatnya. Sudah saatnya bendera merah putih berkibar di tanah Gunung Gelis, tempat yang menjadi pusat barometer motivasi, titik awal kebangkitan anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, melawan kebiadaban para mafia tanah dan mafia hukum, antek perusahaan properti komunisme PKI Gaya Baru yaitu PT Summarecon KJA Bogor milik keluarga Sucipto Nagaria. Mari kita semua anak bangsa rakyat Indonesia bangkit bersatu, bersama berdaulat, berangus semua PT-PT properti penganut komunis PKI Gaya Baru. Dan mari kita semua mendukung program pemerintah dalam hal kebenaran dan keadilan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823 15800 0800. Atau bisa hubungi kontak pengaduan pada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan dan pengaduan WA 0811704227 dan WA 0897502823. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.